Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya ya bosku di rumah prediksi bola. Buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, mohon supportnya, mohon bantuannya dengan cara like, comment, dan subscribe YouTube channel ini biar makin maju dan makin berkembang pastinya. Oke ya bosku, sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam, di mana laga kemarin di sini kita ya cukup lumayan juga ya bosku, analisa kita yang kemarin malam. Tapi di laga kemarin di sini kita masih minus ya bosku, dari 2 build kemarin itu yang saya sharing di sini kita masih kena LH ya bosku. Jadi mohon maaf buat bosku, dimana laga kemarin di sini kita masih kena jatah preman ya bosku. Jadi untuk laga kemarin malam ini dari 5 tim itu kita songnya di laga dari City ya bosku. Kemarin itu kita bermain di handicap atau kita winkan aja dari City ini, karena kemarin juga dari City ini handicap dan over undernya nih kurang wajar ya bosku. Kalau menurut saya seharusnya sih laga ini kalau dilihat dari pasaran itu harusnya terjadi over, malah ini terjadi laganya terjadi under goal ya bosku. Di sini kemarin kita bermain di dari City di handicap 1,5 atau bisa bermain di over 2/3/4 ya bosku, dan itu pilihan kita kedua-duanya itu melenceng ya bosku. Dan ada 4 laga sisa di sini kita masih masuk semua ya bosku. Oke, dari 4 laga seperti yang saya bilang. Oke, nanti bos-bosku bisa lihat ya bosku, atau nanti buildnya saya tampilkan aja di awal video. Oke, jadi buat bos-bosku untuk laga kemarin yang pakai single bet boom, di sini kita masih masuk ya bosku dengan laganya single bet boom. Itu kemarin kita pakai bulldak di nahan 3/4 ya bosku, itu dengan skor 1-0 dimenangkan oleh budak. Oke, dan kalau kita lihat ya bosku untuk laga kemarin malam ya cukup lumayan. Mudah-mudahan laga nanti malam kita bisa lebih profit kembali. Seperti biasa untuk laga nanti malam ini saya sudah siapkan itu ada 5 pertandingan yang saya akan bahas ya bosku. Jadi buat bos-bosku yang di YouTube yang mau join atau mau merapat di grup WhatsApp kami, bisa WhatsApp nomor yang saya sudah terapkan di kolom komentar. Grup WhatsApp kami itu gratis ya bosku, tidak ada pungutan biaya apapun, semuanya itu free. Oke. Dan di sini kita akan lanjut aja bakalan bahas laga kita nanti malam. Di laga kita nanti malam ya bosku, ini saya ambil dari liga-liga cacing juga ya bosku. Oke, dan di sini saya akan awali laga yang pertama itu dari laganya SJK berhadapan dengan Intertoku ya bosku. Jadi sini saya ambil dari Liga Finlandia. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari segi performa jelas ini Intertoku yang lebih diunggulkan ya bosku. Di sini kita bisa lihat dari standing klasemen sementara, di mana sini Intertoku yang berada di peringkat 5 itu dengan mengantongi 14 poin ya bosku. Jadi kalau kita lihat performanya SJK, sini SJK yang lagi berada di peringkat 9 ya bosku. Di sini kalau kita lihat dari laga keseluruhan ya bosku, di 5 laga terakhir masing-masing 2 klub ini ya bosku. Di sini Intertoku belum pernah mengantongi kekalahan ya bosku dalam 5 laga. Kalau kita bandingkan dengan performanya SJK, di sini di 2 laga terakhir SJK tumbang ya bosku. Kalau juga kita lihat dari laga head to head, SJK sama Intertoku ini sudah pernah ketemu ya bosku sebelumnya. Kalau kita lihat dari laga terakhirnya ini pakai drama adu penalti ya bosku. Jadi itu kemenangan Intertoku dengan kemenangan 2-1 jadinya bosku dari drama adu penalti. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, Intertoku yang bermain di saya rasa bakalan ada perlawanannya bosku dari SJK yang bermain di kandang untuk laga nanti malam. Saya rasa laga ini bakalan terjadi over goal. Oke, jadi kalau kita lihat ya bosku dari segi pasaran dan over under yang dikasih. Oke, Intertoku yang bermain di bakalan bisa, feeling saya bakalan bisa mencetak gol ya bosku, minimal 1 gol atau 2 gol untuk laga nanti malam. Tuan rumah yang bermain di kandang pasti dia lebih agresif ya bosku untuk laga nanti malam. Oke, jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini Intertoku di
nahan seperempat atau bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Perkiraan skor dari saya ini bisa 2-2 atau 2-1 dimenangkan oleh Inter Turku untuk laga nanti malam. Oke, paling mentok laga ini bakalan terjadi imbang kalau menurut saya. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang kedua ya bosku. Di sini saya ambil dari liganya Norway Eliteserien, di mana sini Sparkbook 08 berhadapan dengan Strømsgodset ya bosku untuk laga nanti malam. Dilihat dari kualitas jelas ini Strømsgodset lebih diunggulkan ya bosku, tapi entah kenapa sini agak ganjil juga ya bosku. Sparkbook yang performanya ini agak kalau kita bandingkan dengan Strømsgodset ini lebih lemah ya bosku kalau menurut saya. Tapi di sini Sparkbook ini berani kasih handicap pur ya bosku untuk Strømsgodset untuk laga di malam. Jadi laga ini juga cukup aneh kalau menurut saya. Kalau kita juga lihat dari standing klasemen sementara, Strømsgodset yang berada di peringkat 4, sedangkan Sparkbook yang berada di peringkat 7 itu berani kasih handicap pur untuk Strømsgodset ya bosku. Tapi kalau kita lihat ya bosku dari 5 laga terakhir yang dijalani oleh masing-masing dua klub ini ya bosku. Di sini kalau kita lihat dari liga 5 laga terakhir yang dijalani, di sini Strømsgodset lebih konsisten ya bosku daripada tuan rumah. Kalau kita juga lihat dari laga head to head, Strømsgodset ini mampu mengantongi 4 kali kemenangan ya bosku. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam, mentok-mentok saya rasa laga ini bakalan terjadi imbang ya bosku. Kalau Strømsgodset ini tumbang, saya rasa agak sulit ya bosku. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi imbang atau berbagi poin menurut saya. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini Strømsgodset di nahan 3/4 atau bisa bermain di under 2,5 untuk laga nanti malam. Oke, jika ada semen feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di laga kita yang ke berikutnya ya bosku, di sini saya masih ada di Liga Norway, yang dimana sini Kristiansand berhadapan dengan Bodø Glimt untuk laga nanti malam ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku, mentok-mentok laga ini bakalan terjadi skor tipis. Kalau menurut analisa saya bosku, kemungkinan paling buruk laga ini bakalan terjadi selisih 1 gol kalau menurut saya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku, performa masing-masing dua klub ini Bodø Glimt yang lebih diunggulkan ya bosku. Kalau kita lihat juga dari laga head to head, di 5 laga terakhir head to head di sini Bodø Glimt mampu mengantongi 5 kemenangan ya bosku. Itu dengan rata-rata laga ini terjadi over goal ya bosku. Dan kalau kita juga lihat performa masing-masing dua klub ini, oke, dilihat dari pasaran handicap dan over under. Jadi untuk laga di malam ini saya rasa Bodø Glimt yang bermain di UE bisa menangkan laga, tapi dengan skor tipis. Kalau menurut saya bosku, paling mentok laga ini bakalan terjadi hanya selisih 1 gol kalau menurut saya. Kalau tidak, di sini Bodø Glimt bisa menggila ya bosku kalau menurut analisa saya. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam Bodø Glimt di handicap 3/4 atau bisa bermain di over 2 3/4 untuk laga nanti malam. Oke, jika ada seman feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Next di laga kita yang berikutnya ya bosku, di laga yang keempat, di sini saya pergi ke laganya Irlandia, dimana sini Sligo Rovers berhadapan dengan Finn Harps untuk laga nanti malam ya bosku. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, ini sudah memasuki babak 20 ya bosku. Di sini dua klub ini kalau kita lihat ya bosku hanya beda 3 tingkat ya bosku. Dan kalau kita lihat dari segi poin cukup jauh juga ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku, di sini tuan rumah yang lagi berada di performa di 5 laga terakhir ini, dalam 5 laga itu hanya mengantongi 1 kali kemenangan dan 1 kali hasil kekalahan ya bosku. Dan kalau kita bandingkan dengannya laganya Finn Harps, dimana sini Finn Harps yang lagi berada di performa yang kurang bagus ya bosku, ini dia lagi berada di performa yang menurun kalau kita lihat dari 5 laga ya bosku. Dan dilihat juga dari laga head to head, dimana di 2 laga terakhir sini tuan rumah Sligo Rovers ini bisa mengantongi 2 kali kemenangan beruntun. Tidak menutup kemungkinan untuk laga ini kembali bisa dimenangkan oleh tuan rumah ya bosku, atau Sligo Rovers untuk laga nanti malam. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam Sligo Rovers di
handicap setengah atau bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Oke bosku. Next kita lanjut ke laga kita yang terakhir atau kelima menurut versi gua. Di sini saya ada di laganya Finlandia, di mana di Liga Finlandia ini mempertemukan tuan rumah HIK berhadapan dengan VPS ya bosku untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku, di mana dua klub ini lagi berada di zona degradasi. Sip yang lagi berada di peringkat 12 ya bosku, sedangkan VPS yang berada di peringkat 8. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari 5 laga terakhir yang dijali oleh masing-masing dua klub ini ya bosku, bisa bilang dua klub ini lagi berada di form yang kurang stabil atau lagi berada di form yang pasang surut ya bosku. Dan kalau juga kita lihat dari laga head to head, di mana di 5 laga terakhir di sini VPS ini hanya mengantongi 1 kali kemenangan ya bosku, itu di tahun 2009 dengan skor 3-2, hanya selisih skor tipis ya bosku. Tapi kalau kita lihat performanya VPS ya bosku, di sini VPS kalau kita lihat ya bosku, performanya yang di tahun sekarang ini lebih bagus ya bosku ketimbang di tahun-tahun berikut sebelumnya. VPS kalau kita lihat untuk laga di malam ini saya rasa bisa ya bosku mengantongi dengan selisih 1 gol ya bosku kalau menurut saya. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, paling mentok laga ini bakalan terjadi imbang. Kalau VPS ini tumbang, saya rasa agak sulit juga ya bosku. Tidak mungkin sini VPS bisa tumbang lagi. Oke, jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under ya bosku, emang kalau dilihat dari segi performa dan head to head, di sini VPS lagi di VPS ini agak kurang diuntungkan ya bosku. Tapi kalau kita lihat performanya VPS di laga nanti malam ini, saya rasa bakalan tampil beda ya bosku. VPS yang di musim sekarang saya rasa bisa memenangkan laga itu dengan skor tipis. Oke, paling bandar laga ini bakalan terjadi imbang dengan skor 1-1 ya bosku kalau menurut saya. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang VPS di laga netral 0-0 atau bisa bermain di under 2,5. Oke, perkiraan skor dari saya ini bisa 1-0. Paling buruk laga ini bakalan terjadi imbang kalau menurut saya. Oke, paling buruk ini bakalan terjadi imbang. Kalau tumbang saya rasa sulit ya bosku. Oke, jika nanti ada seman piling, mari kita gaskan. Jika kurang bisa skip. Oke, prediksi skor dari saya ini untuk laga nanti malam bakalan 1-0 ya bosku. Oke, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas, dan kita lanjut aja bakalan pergi ke kesimpulan laga kita nanti malam. Oke, di sini saya sudah siapkan itu dari pasaran handicap dan over under. Bos-bosku bisa ambil yang sehati, yang kurang bisa di skip. Oke, jika ada seman piling bisa digas, jika kurang bisa skip. Kita JP kan lagi bersama-sama untuk laga nanti malam ya bosku. Walaupun di laga kemarin kita masih minus, mudah-mudahan laga nanti malam kita bisa lebih baik lagi. Oke, thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.